Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edun Mahesa Pardede dari jurusan S1 Akuntansi 2018. Saya di sini akan menjelaskan tata cara penginputan data perusahaan sampai dengan membuat kartu persediaan di aplikasi Mayob. Video ini sebagai syarat tugas dari praktikum pengolahan data berbasis komputer. Langsung aja, yang pertama kita buka dulu aplikasi Mayobnya. Setelah aplikasi Mayob terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama kita klik create, terus setelah itu kita next, nama company di sini PD Pelangi, ABN-nya karena di sini itu nggak ada ya, jadi kita kosongkan. Lanjut addressnya itu Jalan Bandung Barat nomor 47 Bandung. Setelah itu phone number 0223255575 022 325 5575. Terus fax numbernya sama aja 022 3255575. Lanjut, terus address emailnya itu pelangi@tbn.net.id. Lanjut, current financial years-nya kita lihat di modul sini itu 2020 bulan November, jadi kita ubah ke 2020. Terus ini last month-nya itu Desember, pilih Desember, November. Terus kita pilih kedua, kita ubah apa penyimpanannya, bebas. Saya di sini mau menyimpannya itu di dokumen, kita cari dokumen. Terus ini tekan comment center, dan tampilan ini tampilan awal ya. Setelah tampilannya seperti ini, terus kita ke account, terus ke account list. Terus di sini banyak sekali ya, banyak akun-akunnya. Kita ke aset dulu. Di sini ada cek account, ada pertukaran dan yang lain-lainnya. Kita ke cek account dulu ya. Ke cek account kita klik 2 kali. Terus di sini muncul, nah kita ubah di sini. Cek account kita jadiin, kita lihat di modul cek account itu kita ganti ke cash in bank. Kita ganti ke cash in bank. Nomornya itu 1100. Terus klik OK. Terus biar lebih mudah, biar enak gitu yang ngelihatnya, kita rubah tampilnya seperti ini. Nah kan. Terus lanjut kita ke undep ini, kita rubah ke petty cash ke 1200. Kita ganti cash, terus OK. Setelah itu ada redditor, kita ganti jadi account receivable. Nah ini ada 1300. Ini receivable. Terus OK. Nah untuk akun yang tidak terpakai ini, seperti akun yang salah satu ini, harusnya sih dihapus, tapi karena nanti nge-link nanti ke yang lain, jadi kita inaktif akun aja seperti ini. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita klik new lagi, kita buat header,
buat current asset. Terus bentar, nomornya itu 1000. Oke, lanjut. Ganti current asset. Oke, terlanjut. Ini kan udah ada cash in bank, ketika standar core receivable, kita buat akun-akun yang lainnya juga dengan cara ketik new. Kita masukin yang allowance dulu ya, akun type-nya itu yang akun receivable, enter, lalu kita masukin namanya allowance for the words. Terus oke. Kita buat lagi, kita new lagi di sini. Ini tab-nya itu order current asset untuk merchandise inventory. Di sini 1500. Ini ganti dengan merchandise inventory. So, klik oke. Terus kita klik new lagi. Biar untuk persingkat waktu kita jadi klik oke new, kita klik di keyboardnya langsung ALTN seperti ini. Kita tulis di situ 1600, enter, terus store supplies, terus ALTN lagi 1700, akunnya itu prepaid, terus ALTN lagi 1800, terus prepaid rent, dan terakhir ALTN lagi 1900, enter, akunnya itu prepaid tax. Nah, sudah semua. Oke, terus kita masuk ke fix asset. Kita buat headernya dulu. Kita klik asset, klik new, enter. Ke numbernya 2000. Terus kita enter, ini fix asset. Terus oke. Sini dia langsung otomatis warnanya beda sendiri. Setelah itu kita buat akun-akun yang lainnya, yang fix asset, kita new. Terus kita akun tabnya itu masuk ke other asset dengan nomor 2100. Ya. Itu equipment add cost. Terus kita ALTN lagi 1010, udah enter. Nama akunnya itu equipment, akun dev. Setelah itu kita oke. Nah, sudah semuanya yang di aset ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke liability. Di sini ada liability. Kita buat dulu headernya ini. Nah, headernya udah ada. Lanjut kita liabilitiesnya kita buat ke header, buat yang current liability dengan akun nomornya isi dulu. Current liability
Oke, yang trade debitors kita ganti jadi akun payables, yaitu di nomor 1100. Akun tabnya akun payable, akun name-nya ini diganti akun payable. Setelah itu kita oke. Payroll-nya seperti yang di aset tadi, kita inaktif aja kayak tadi. Oke, kita oke. Setelah itu kita buat akun lagi. Yang kita bikin pertama ini expand payable, itu masuk ke akun type, akun order current liability dengan nomor 1200, enter, expense payable, LTN lagi. Setelah itu income tax payable nomor 1300, enter, tax payable, LTN lagi 1400, PPN payable, LTN lain lagi 1500, PPN outcome, LTN lagi 1600, PPN income. Oke, kita oke sekarang. Setelah itu kita buat header lagi dengan nama long term liabilities yang ini. Headernya itu liability dengan account numbernya 2000. Kita enter, namanya long term liabilities. Kita oke. Kita new lagi, kita buat yang bank bermata loan. Masuknya itu ke akun tabnya long term liability dengan akun number 2100. Kita enter dengan nama Bank Permata Loan. Oke. Nah, setelah itu nanti muncul di sini semua. Selanjutnya kita ke equity. Di sini equity ada capital stock, dividend, dan income summary. Langsung aja kita buat. Yang pertama kita klik new, masuknya ke equity, akun tabnya, akun numbernya 1100, capital stock, terus ALTN, akun 1200, nama akunnya dividen, terus ALTN 1300 dengan nama income summary. Oke. Setelah itu kita ke bawah lagi, di sini ada revenues. Di sini ada 2 akun. Kita langsung new aja. Masuk ke income dengan number akunnya itu 1100. LTN 1200. Oke. Setelah itu kita ada cost of goods sold. Langsung aja kita buat 2 akun yang ini.
masuk ke OGS dengan nomor akun 1100, cost of goods sold, ALTN dengan prepaid 1200 dengan enter dengan nama prepaid paid, terus oke. Selanjutnya kita ke expense, karena di sini udah ada wage and salaries dan di tugas satu maya juga sudah ada, jadi kita tidak perlu membuat lagi. Kita cuman perlu mengubah akun numbernya aja, kita rubah. Ini di sini 1700. Oke, kita buat yang ini akun-akun yang lainnya ini. Kita buat yang pertama itu 1000 dengan nama advertising expense, ALTN 1100, enter dengan nama telepon and electricity expense and electricity expenses, ALTN 1200 dengan nama power supplies expenses ALTN 1300, enter expenses, ALTN lagi 1400 dengan nama depreciation expenses, terus ALTN lagi 1500 dengan nama insurance expenses, terus ALTN lagi 1600, enter reference expenses, dan terakhir ALTN lagi 1800 dengan nama other operating expenses. Oke. Selanjutnya kita beralih ke other income. Di sini ada satu doang, interest revenue. Langsung saja dengan akun number 1100, namanya interest revenue. Oke, selanjutnya kita ke kolom other expense, cuman ada 3. Kita buat langsung dengan akun number 1100, interest expense, ALTN 1200, bank service charge, nah LTN 1300, income tax expense. Oke. Terus oke, ini udah semua. Ini udah semua. Kita cek lagi di sini, tidak ada yang ketinggalan. Dan terus yang kita buat kita semua ya. Ini akan muncul di all account. Terus close. Setelah kita membuat akun list yang tadi, nah sekarang kita akan men-setting pajak. Sekarang kita klik list di menu bar, terus text code,
Nah, di sini muncul akun-akun. Nah, kita sisakan aja GST dan NT. Nah, yang lain dihapus satu-satu. Caranya klik kanan delete, terus sampai tersisa. Nah, setelah sudah, yang GST kita klik, kita ubah namanya dengan nama PPN. Nah, oke. Ini pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Setelah itu yang ini dirubah, berganti dengan PPN outcome. Terus di bawahnya ini dengan PPN income. Oke. Setelah itu untuk yang NT kita ubah di sini dengan tidak kena pajak. Di sini kita ubah jadi outcome dan di sini kita ubah jadi income. Oke. Kita close. Selanjutnya kita akan mengisi account. Kita klik setup, terus link account banking account, terus ini yang di sini yang paling bawah kita rubah jadi cash in bank. Oke, yes, terus oke, kita klik setup lagi, kita klik yang link account lagi, terus yang sales account. Terus di sini kita tidak ada yang berubah, jadi kita langsung klik oke. Terus ke setup lagi, kita klik account lagi, terus yang purchase account. Nah, di sini tidak ada yang perlu diubah dan juga tidak ada yang harus dicentang-centang juga. Nah, terus klik oke. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Terus kita ketuk setup, terus balance, akun opening balance, lanjut di akun yang sudah kita buat, di akun neraca saldo ini ada beberapa akun yang memiliki akun khusus di allowance. Terus ada drawing juga, drawing Adrian. Nah, di drawing Adrian ini kita belum bikin akunnya, jadi kita bikin dulu di akun list. Itu masuk ke equity. Oke, kita langsung new. Nah, di kodenya ini harusnya 1200. Tapi karena di 1200 ini udah dipakai, jadi kita pakai 1210. Terus enter, namanya drawing Adrian. Terus oke, kita close, kita kembali ke balance. Terus karena ada perlakuan khusus kepada allowance, jadi kita isi allowance dulu minus 11.800.000. Terus enter, terus equipment minus 16.500.000. Dan pada akun yang tadi kita bikin Adrian drawing 25.400.000 minus
25.400.000. Nah, setelah itu kita isi semuanya dari awal, dari cash in bank, nominalnya itu 41.520.000. Setelah itu petty cash 9.800.000. Terus account receivable 85.800.000. Setelah itu merchandise inventory 520 juta. Setelah itu store supplies 9.800.000. Terus prepaid insurance 15 juta. Terus prepaid rent 21.300.000. Terus prepaid tax 15 juta. Ada equipment at cost-nya 63.300.000. Setelah itu account payable 29.300. Setelah itu ada expense payable 3.900.000. Terus income tax payable kosongin. PPN payable 1.500.000. Terus PPN income kosong. Terus langsung ke bawah Bank Permata Lawan 300. Setelah itu dividen pilkada income summary kosong. Langsung kita ke salesnya itu 300. Sales returnnya sebenarnya perlakuannya Agustus, tapi karena di sini kosong dan nominal, jadi kita kosongin. Langsung ke COGS 314 juta. Prepaid rate 8.800.000. Setelah itu advertising expense 4.200.000. 8.700.000. Store supplies nya 4.750.000. Terus scroll ke bawah, lanjutnya itu 15 juta. Terus ada 16.500.000. Selanjutnya 14.300.000. Selanjutnya ada 25.300.000. Terus wage and salaries. Selanjutnya other operating expense 9.300.000. Terus 6.100.000. Intern expense 9.400.000. Terakhir 6.600.000.
yang bank service charge. Setelah semuanya terisi, kita klik OK. Sebelumnya kita belum mengecek apakah yang kita masukkan itu sudah balance atau belum. Kita cek dulu. Ternyata di sini belum balance. Jadi kita balancein dulu. Jadi kita cek lagi. Takutnya ada yang belum dimasukkan karena di sini ada selisih. Kita cari. Di sini ternyata ada yang belum masukkan. Ada capital sebesar 336.250. Kita oke. Kita bikin akunnya dulu karena belum dibuat. Kita klik new. Karena 1100 sudah dipakai, kita ganti ke 1110 dengan akunnya itu Adrian Capital. Terus oke. Close. Kita masuk lagi ke balance, akun opening balance. Terus kita cari akun, terus kita masukin nominalnya 250. Nah, sekarang hasilnya sudah 0 dan sudah balance. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat data customer dan supplier. Di sini kita klik card file, terus masuk ke card list. Nah, kita ke customer dulu, kita langsung new. Nah, di sini masukkan kita nama ininya ya, customernya. Di sini di modul yang pertama ada Tekno Komputer, terus enter, terus masukin card ID-nya C001, terus alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung, terus city-nya Bandung, state Jawa Barat, terus country-nya itu Indonesia. Langsung ke phone numbernya ini kita masukin. Terus kita oke aja di sini. Terus new lagi. Kita masukin yang kedua. Card ID-nya C002, terus addressnya Jalan Cileunyi nomor Bandung. Terus ini city Bandung, state Jawa Barat, Indonesia. Terus oke lagi, terus kita new lagi, masukin yang ketiga, Mega Komputer, terus card ID-nya C003, Jalan Sukasari nomor 12 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Terus phone numbernya 02254. Terus kita oke lagi.
dan kita new lagi. Nah, yang terakhir Prima Komputer. Terus enter C004 Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Keempat. Oke, selesai. Oke, setelah kita mengisi data customer, selanjutnya kita mengisi data supplier. Nah, ini kita klik supplier, terus new, PT Makmur Jaya, enter, S001, address BEC 1 nomor 12 Bandung, BEC lantai 1 nomor 12 Bandung, city-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, country Indonesia, terus phone numbernya 0226303334. Terus oke, kita new lagi, CV Setia Abadi, Abadi S002. Terus addressnya BIP LT 3 nomor 31 Bandung, City Bandung, stage-nya Jawa Barat, country-nya itu Indonesia, phone number 022 380 2900. Terus oke, lanjut yang ketiga, new lagi, PT Lodan, enter, S003, addressnya ITC LT2 nomor 29 Bandung, city-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, dan country-nya itu Indonesia. Phone number 022 630 1234. Oke, selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang. Ya, untuk yang ini kita close dulu. Kita masuk setup, balance, terus customer balance. Nah, di sini data yang sudah kita buat tadi. Terus kita lihat di sini daftar saldo utang dagangnya dulu dan saldo piutang dagang. Ini, nah yang kita ada di sales. Yang pertama kita masukin yang Tekno Komputer, yang ini Tekno Komputer. Terus, nah ini oke dulu. Terus invoice-nya kita ganti dengan nomor faktur F11 12. Terus untuk date-nya ini tanggalnya ini tanggal awal bulan. Di sini bulan November. Jadi 11 1 2020. Nah, di sini tanggal dan bulan dibalik. Jadi bulan dulu baru tanggal dan tahun. Seperti ini. Selanjutnya memonya ini kita ganti
saldo awal dagang, saldo awal terus ininya kita isi dengan yang jumlah yang di sini 34.100.000, iya 34.100.000, kita isi 34.100.000. Nah, teks kodenya kita isi yang tidak kena pajak. Oke. Terus record. Ini oke aja dulu. Nah, selanjutnya kita add sales lagi buat yang kedua, yang ini. Terus trans komputer. Terus F1125. Date-nya sama, memonya saldo awal piutang dagang. Terus total ininya 28.600. Oke. Selanjutnya kita yang ketiga, yang mega komputer. Ini mega komputer, invoice-nya F1110. Date-nya sama, memonya ganti, saldo awal piutang dagang. Terus ininya 19.800.000, tidak kena pajak. Oke, record. Oke. Selanjutnya yang terakhir Primo komputer. Ini. Nah, 11.14. Tanggalnya sama, saldo awal piutang dagang. Terus ini 3.300.000. Ini tidak kena pajak juga. Terus record. Oke. Nah, di sini ada kata congratulations, berarti data kita sudah oke. Terus oke. Udah selesai. Oke, kita lanjut ke data buku besar pembantu utang dagang. Kita close ini, masuk setup, terus balance, supplier balance. Nah, di sini kita lihat dulu di modul daftar saldo utangnya. Terus di sini ada debit cash, nama ininya PT Makmur Jaya. Terus di sini ini sudah benar, COD oke. Lanjut, ini PO-nya ini kita ganti dengan nomor faktur. Nah, di sini nomor fakturnya C15234. Tanggalnya terus tanggal awal 11/1/2020. Nah, di sini untuk penempatan tanggalnya sama seperti tadi, bulan dulu, tanggal, baru tahun. Lanjut ke memo, saldo awal utang dagang. Terus total include-nya ini 23.100.000. Kita masukkan di sini 23.100.000. Terus tax code-nya yang tidak kena pajak. Terus record. Oke. Nah, selanjutnya yang CV setia abadi masukin. Oke. F1289 kita masukin di sini, F1289. Terus tanggalnya sama, memonya saldo awal utang dagang. Total include-nya 17.600.000. Sini teksturnya sama, tidak kena pajak. Record lagi. Oke.
Terakhir PT Lodan, masukkan PT Lodan, terus PO nya itu FK 2011, terus memonya saldo awal utang dagang, total include-nya 28.600.000. Ini tidak kena pajak juga. Oke, record. Nah, di sini ada congratulations, berarti data kita sudah benar, sudah balance. Terus kita klik oke. Oke, ini kita tutup, close. Kemudian selanjutnya kita membuat daftar barang dagangan. Nah, kita ke inventory, kita terus ke item list, terus kita di sini new. Di sini item number kita isi dengan kode 1230P. Kita ketik 1230P. Nama barangnya itu BIM P230. Terus kita di sini checklist semua. Nah, di sini yang atas kita ganti dengan COGS atau cost of goods sold. Terus use account, terus yang tengah ini kita ganti dengan sales. Terus use account, yang terakhir kita ganti merchandise inventory. Terus use account. Nah, terus lanjut ke buying detailnya. Di buying detailnya ini, yang buyingnya ini kita ganti dengan unit. Kita tulis unit, terus ini tidak akan, ini PPN. Terus kita ke selling detail. Di selling detail ini, yang selling unit ini kita tulis unit. Nah, terus untuk base sale-nya ini kita isi dengan harga satuan dari barangnya. Nah, harga satuannya itu 16 juta. Terus enter. Terus ini kena PPN. Terus use text code. Terus kita oke. Terus kita new lagi persediaan yang kedua dengan kode item numbernya itu A60P C. Terus enter. Namanya itu Acer P60. Setelah itu kita checklist ketiganya sama kayak tadi. Ini sama seperti tadi, udah terisi. Kita langsung ke buying details. Terus kita ganti unitnya udah. Best selling price-nya ini yang kita rubah. Nominal harga satuannya itu satunya itu 12.500.000. Kita tulis di sini 12.500.000. Terus ini sudah PPN, terus kita oke. Semua sudah terisi. Selanjutnya itu kita close. Selanjutnya kita masukkan persediaan awal barang dagangannya. Itu kita sudah di inventory, terus kita ke count inventory. Nah, di sini ada barang yang sudah kita masukkan. Nah, di sini terus yang pertama, yang code yang pertama yang IBM kita isi dengan 20. Kita isi 20. Terus yang kedua buat yang Acer kita isi 16. Terus lalu just inventory. Terus ini kita ganti dengan merchandise inventory. Terus use account, continue, terus opening balances.
Nah, nanti ada data tampilan seperti ini, terus date-nya ini kita ganti dengan awal bulan. Kita ganti 11/1/2020. Nah, di sini 11-nya ini November, satunya ini tanggal, dan 2020-nya ini tahun. Nah, kenapa ini berbentuknya ini bulan dulu gitu? Karena ini kita pakai bahasa Inggris, satuannya dolar. Nah, setelah itu kita eh, ke unit cost-nya yang buat IBM. Di situ kuantitinya 20. Nah, di sini unit cost-nya kita isi 16 juta. 16 juta. Terus kita enter. Nah, setelah itu muncul, kita lihat ternyata sama kan dengan yang di modul. Terus lanjut kita ke A60 ini. Kita ganti yang sininya ya, kita ganti 12.500.000. Terus enter. Nah, kita lihat nominalnya sama 200 juta. Nah, setelah itu kita record. Oke. Nah, langkah terakhir yaitu kita akan mengecek apakah data yang sudah kita masukkan ini sudah benar. Pertama kita ke account, terus company data auditor. Terus di sini kita next. Ini juga next. Nah, di sini kita startnya mulai dari tanggal 1 Desember 2020. 12/1/2020. Nah, terakhirnya itu kita tanggal 31 Desember 2020. Ditulis 12/31/2020. Nah, kita mulai dari tanggal 1 Desember 2020 dan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2020. Kita klik yang ini. Nah, kalau muncul tanda checklist hijau semua seperti ini, berarti data yang sudah kita masukkan sudah benar semua. Tapi jika ada salah satu saja yang tanda tanya ataupun tanda silang, berarti ada data yang belum cocok ataupun ada data yang salah dari cara yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya kita klik next. Nah, yang di sini juga sama, kita mulai pada tanggal 1 Desember 2020. Di sini juga sama, kita akhiri di tanggal 31 Desember 2020. Kita klik. Nah, di sini ini juga sudah benar semua. Ya udah, kita finish aja. Di sini no. Terus yang terakhir kita tutup aplikasi Mayobnya. Kita klik file. Nah, di situ exit. Terus kita tekan no. Oke, terima kasih.